Fa kullu rasulin lillahi yajibu sidquhu. Setiap rasul Allah wajib sidik, wajib benar. Artinya tidak mungkin ada satu rasul yang pernah berdusta, pernah bohong. Itu tidak terjadi. Rasul Allah pasti benar terus, amanat sekali, tidak pernah bohong. Di dalam kehidupannya semua. Dari sebelum menjadi rasul, bahkan dari lahir. Lahir, tumbuh terus sampai menjadi rasul, itu enggak pernah bohong. Sampai wafat. Itu sifatnya para rasul-rasul Allah secara umum. Semua nabi-nabi yang diutus oleh Allah. Ya, rasulnya, ya Nabi Allah Musa, Nabi Allah Isa, Nabi Allah Ibrahim. Itu semua orang-orang yang jujur benar. Kenapa? Mereka ini membawa amanat Allah. Kalau mereka bohong, orang udah enggak percaya orang sama sekali. Mereka jujur aja enggak percaya orang. Nah itu. Itulah cobaan yang berat. Ya. Nabi Muhammad udah begitu jujurnya, enggak percaya. Tapi enggak percayanya mereka itu apa? Cuma pengingkaran. Hakikatnya mereka percaya karena enggak ada bukti-bukti beliau ini bohong. Nah itulah kalau dilihat apa? Abu Jahal. Abu Jahal itu ingkar sekali sama Nabi Muhammad SAW. Kafir, ingkar. Waktu malam peperangan Badar, ya, yang besoknya dalam dia mati kan dalam peperangan Badar itu. Besoknya bakal mati dia ini sebetulnya. Ya dia nggak tahu kalau besok bakal mati, ya, dia dengan sombong. Ya. Waktu malam peperangan Badar, seorang Akhnas bin Syuraik, pemimpin dari Bani Zuhrah, ya dari suku Bani Zuhrah itu memimpin, Akhnas bin Syuraik namanya. Malam-malam itu datang sama Abu Jahal. Abu Jahal itu bukan namanya, Jahal kan bodoh, artinya dipanggil sama Rasul Abu Jahal. Udah tahu yang benar tapi nggak mau ikut. Nah, itu. Dipanggil sama Rasul, nama dia Amr bin Hisham. Amr bin Hisham namanya Abu Jahal. Amr namanya itu. Jadi malam-malam didatangin sama Akhnas bin Syuraik, tanya. Ya Amr bin Hisham. La ahada baini wa bainak. Tidak ada orang antara aku dan kamu saat ini. Usduqni madza taqulu fi Muhammad. Coba ngomong jujur pada aku. Apa pandangan engkau tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ada. Jadi Akhnas bin Syuraik nanya sama Abu Jahal. Ini kan enggak ada orang, cuma kita berdua. Coba jujurlah, sama-sama pemimpin ini. Ya, Abu Jahal dari pemimpin Bani Makhzum. Kalau ini dari suku Bani Zuhrah. Sama-sama pemimpin besar bangsa Arab. Waktu itu ya, suku-suku besar. Jadi dia ngomong minta jujur. Ente jujurlah sama saya. Enggak ada orang lain, kita berdua coba. Apa pandangan engkau tentang Muhammad? Apa kata Abu Jahal? Wallahi ma kadzaba Muhammadun qad. Demi Allah, Nabi Muhammad enggak pernah bohong katanya. Muhammad itu enggak pernah bohong. Wa kunna nusammihi al-amin. Dulu kita gelar beliau itu amin, yang sangat amanat. Siapa yang ngomong? Abu Jahal. Lalu kenapa engkau ingkari? Fama tungkiru? Falimada tungkir? Kenapa engkau ingkari? Lalu dia jelaskan, kan kita ini bersaing katanya. Bani Makhzum sama Bani Hashim itu bersaing. Nabi Muhammad dari Bani Hashim. Kalau dia dari Bani Makhzum. Kalau Bani Hashim itu pemimpin perdagangan, Bani Makhzum juga pemimpin perdagangan. Kalau Bani Hashim itu suka menjamu tamu. Dulu orang-orang Arab itu bangga dengan menjamu tamu. Kenapa? Itu sifatnya Nabi Allah Ibrahim AS. Nabi Allah Ibrahim itu enggak makan melainkan dengan tamu. Itu diriwayatkan Nabi Allah Ibrahim enggak mau makan melainkan dengan tamu. Itu sifat yang luar biasa. Kalau enggak ada tamu enggak makan. Kadang-kadang 3 hari enggak ada tamu enggak makan. Kalau udah lapar banget nyari tamu diajak makan, keliling nyari tamu. Itu Nabi Ibrahim katanya. Cari orang untuk diajak makan. Hebat enggak? Coba kita ya, lapar enggak pakai tamu-tamuan ya. Ini nyari tamu untuk diajak makan Nabi Allah Ibrahim. Keluar cari untuk kenapa lapar enggak kuat. Dia pengen ngajak tamu makan. Karena makannya sama tamu terus. Nah, makan sama tamu itu istimewa. Ngapa? Ngampunin dosa katanya. Tamu itu kalau makan ya, dosa kita itu diampuni oleh Allah. Karena kita nyenangin orang, ngajak orang makan ya. Dan dia pergi, udah habis deh dosa kita insya Allah. Itu dinyatakan kalau nggak makan ngajak tamu. Itu Nabi Allah Ibrahim gitu. Kalau makan pasti. Nah, watak-watak yang baik sebagian ini masih ada di bangsa Arab ketika itu. Terutama orang-orang Ansor, orang kota Madinah. Itu wah, sama tamunya luar biasa. Sebagian bangsa Arab Mekah juga gitu. Yang zalim tapi sama tamu hebat. Bahkan di rumah mereka itu, ya, di rumah-rumah mereka ada yang tertentu dari suku-suku tertentu itu. Di depan rumahnya ada gidir, panci gede diriwayatkan dalam sejarah. Panci gede itu menunjukkan apa? Menunjukkan rumah-rumah yang menerima tamu. Jadi kalau ada pendatang orang musafir jalan kan dulu kan jauh jarak dari berapa dia apa pengen mampir langsung aja masuk, cari aja rumah yang ada gidir-gidir itu masuk aja tinggal. Di situ bakal dijamu, makan, minum, tidur, udah enak. Diurus sama orang. Itu 3 hari 3 malam nggak bakal ditanya ente dari mana mau apa kenapa nggak, itu nggak ditanya sampai 3 hari 3 malam.
Pokoknya dijamu, dihormati, dikasih makan. Nah, itu sifat mereka. Ini bangga mereka dengan sifat-sifat bangga. Ya, kenapa? Bagian dari ajaran Nabi Ibrahim yang mereka banggakan. Termasuk Bani Makhzum dari kelompok Abu Jahal bangga. Kalau Bani Hashim menerima tamu, kami juga menerima tamu, menjamu tamu. Nah, kalau Bani Hashim memimpin bendera atau membawa bendera peperangan, kami juga membawa bendera peperangan. Artinya kita sama semua. Tiba-tiba dari Bani Hashim ada yang jadi nabi. Terus dari Bani Makhzum siapa yang jadi nabi? Kan nggak mungkin katanya. Karena itu aku ingkari aja katanya dia. Nah, di situ tidak kejujurannya dari situ. Jadi kenapa? Karena iri, hasud sifatnya Abu Jahal itu. Dan rata-rata kalau dilihat di dalam sejarah, ya semua mereka itu ya tidak mempercayai Nabi. Bukan nggak percaya, ingkar. Ya, cuma mengingkari fakta yang mereka udah lihat dengan benar. Itu. Ya sampai sekarang pun kalau orang-orang yang saya lihat dari apa namanya yang Nasrani, yang Yahudi, yang dari luar itu berapa banyak yang di luar, intinya mereka mengakui Nabi Muhammad. Kalau mereka belajar sejarahnya tentang Nabi Muhammad, mereka akui. Ya, masalah beriman enggak beriman itu dapat hidayah tadi. Seperti Abu Jahal, kalau enggak dapat hidayah, tetap aja enggak dapat iman. Itu kan sekarang banyak seperti apa berapa orang itu yang ngarang 100 orang yang Nabi Muhammad ditulis siapa namanya itu ya. Itu ada lagi Maurice Bucaille, seorang profesor doktor dari Perancis itu. Ya, dia baca, dia akui Nabi Muhammad SAW begini. Karena apa? Dia baca sejarah Nabi, melihat, oh udah, enggak ada manusia seperti ini. Istimewa banget ya. Orang dari lahir sampai wafat nggak pernah bohong satu kali. Coba bayangin, ya, repot nggak? Kalau kita sehari berapa kali bohong? Nah, itu berapa kali sekali bohong? Pagi udah bohong, karena siang bohong lagi. Itu Nabi dijaga sama Allah, Nabi Muhammad. Semua Nabi begitu. Tambah lagi Nabi Muhammad, paling pimpinannya, gitu dinyatakan nih. Nggak pernah satu kali pun bohong. Itu digelar Al-Amin. Jadi orang Quraisy itu percaya, tapi ingkar, nggak mau ikut, merasa gengsi. Itu. Merasa mereka orang besar. Nanti kalau sama Nabi jadi orang kecil lah, gitu takutnya mereka. Jadi pengikut. Itu yang mereka nggak mau. Banyak yang seperti itu. Ada juga yang langsung menerima. Sayyidina Abu Bakar orang besar dari Bani Taim. Tapi beliau ngakui, ikut. Nggak ada masalah sama beliau. Ya memang yang benar, ya benar itu. Ada yang menerima kebenaran. Ada yang nggak mau menerima kebenaran karena congkaknya, karena kesombongan, karena iri dan segalanya. Itu. Ini jadi kalau kita lihat demikian ya. Nah, Abu Bakar menjadi mulia, istimewa itu. Jadi selalu bersama Rasul.